bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Kita kembali lagi di renungan ini. Kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami sempatkan waktu sebentar saja untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, Engkau tahu bahwa kami mau menyenangkan hati-Mu dalam segala perkara. Karena itu Bapa, kami datang ke sini untuk berkumpul dan memuji nama-Mu. Bapa, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Ku datang padamu Tuhan. Ya Bapa. Ku datang padamu Tuhan, dalam letih dan lesu. Ku butuh pemulihan-Mu, oh Tuhan, pulihkan aku. Kau sumber hidupku, Kau air kehidupan, puaskan dahagaku, oh Tuhan, puaskan aku. Lagi katakan, ku datang. Ku datang padamu Tuhan, dalam letih dan lesu. Ku butuh pemulihan-Mu, oh
Kau curahkan sukacita, damai sejahtera-Mu, kuasa kasih-Mu memulihkan hidupku sekarang. Jiwaku Kau beri kelegaan, luka hatiku Kau sembuhkan. Kau curahkan sukacita, damai sejahtera-Mu, kuasa kasih-Mu memulihkan hidupku sekarang. Ku datang Tuhan kepadamu, Engkaulah pemulihanku ya Tuhan. Mari kita katakan, ku datang padamu Tuhan, dalam letih dan lesu. Ku butuh pemulihan-Mu, oh Tuhan, pulihkan aku. Kau sumber hidupku, Kau sumber hidupku. Kau air kehidupan, puaskan dahagaku, oh Tuhan, puaskan aku. Jiwaku Kau beri kelegaan, luka hatiku Kau sembuhkan. Kau curahkan sukacita, damai sejahtera-Mu, kuasa kasih-Mu memulihkan hidupku sekarang. Jiwaku Kau beri kelegaan, luka hatiku Kau sembuhkan. Kau curahkan sukacita, damai sejahtera-Mu, kuasa kasih-Mu memulihkan hidupku sekarang. Engkau pulihkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat damai sejahtera. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber segala yang ada. Engkau yang kami sembah dan kami puji. Haleluya.
Engkau satu-satunya bagi kami, Tuhan Yesus. Bapa Elohim Yahweh, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Inilah hasrat kami, ini kerinduan kami, Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang memuji memuliakan-Mu, Tuhan. Dengan segala hormat, segala pujian bagi-Mu, kami bersyukur. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Biarlah segala makhluk memuji-Mu. Terimalah sembah kami ini, sekaligus ini ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu, atas nafas kehidupan yang Kau beri. Haleluya. Terima kasih buat pengampunan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat segala-galanya. Engkau sumber kehidupan kami. Kami mau hanya menyenangkan-Mu, Tuhan. Senangkanlah Engkau melalui semua aktivitas kami. Biarlah segala perkara, semua untuk menyenangkan-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu. Engkau Maha Raja, Maha Penguasa. Kau tak pernah berubah, Tuhan Yesus. Kau tak pernah sedetik pun meninggalkan kami, umat-Mu. Ini ucapan syukur kami, Tuhan. Izinkan kami mengenal-Mu. Biarlah Engkau saja ditinggikan. Izinkan Engkau Maha Besar, Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau akan tetap terus menjadi Raja kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu. Terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman.
bimbingan darimu. Ajarkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pada hari ini kita membahas tentang mengatur pikiran, mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kita terus banyak memasukkan hal-hal, informasi-informasi yang berlebihan ke dalam pikiran kita. Apalagi akhir-akhir ini, di zaman modern ini, kita banyak menemukan informasi. Kita banyak mendapatkan hal-hal baru dari media sosial. Kita melihat orang-orang yang terus bahagia, padahal sebenarnya kita nggak tahu. Tapi itu menjadi tolak ukur dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali karena kita melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang sepertinya bahagia terus di media sosial yang diupload oleh orang-orang, itu membuat kita menjadi iri, menjadi merasa rendah diri, dan kita mengimpikan seperti itu juga. Kita terdistrak dengan keindahan-keindahan yang dipaparkan. Kita terdistrak dengan banyaknya informasi sampai kita bingung yang mana yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, banyak anak-anak muda zaman sekarang yang mengalami anxiety disorder. Artinya kecemasan yang berlebihan, kesepian, membanding-bandingkan diri. Sehingga yang mereka alami adalah tidak mendapatkan damai sejahtera. Sementara yang kita ketahui, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dapat damai sejahtera. Tapi ternyata, Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera tidak bisa didapatkan seperti semudah membalikkan telapak tangan. Ada tatanannya. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seolah-olah tidak ada kelihatan di sini, Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera yang saya maksud tadi. Namun kalau kita lebih dalam, Bapak Ibu, sebelum kita menjawab itu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembaruan budi dalam teks ini? Pembaruan budi artinya pembaharuan pola pikir, cara berpikir, cara melihat hidup. Agar apa? Agar sesuai dengan kehendak Allah, bukan dunia. Dikatakan supaya sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa buka Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang dikehendaki Tuhan. Yaitu supaya kita mendapatkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi dunia begitu kuat.
dia mempengaruhi pikiran kita. Karena di dalam pikiran kita lah peperangan rohani terjadi. Dia mau mengambil, dia mau mencelakakan kita, yaitu si iblis. Mau mengambil damai sejahtera daripada kita. Tuhan sudah katakan, yuk mari, dari hambanya Rasul Paulus dikatakan, berubahlah pemberan akal budimu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau damai sejahtera, jangan sama seperti dunia. Orang-orang dunia bisa mendapatkan damai sejahtera, tapi saya yakin dan percaya tidak akan pernah kekal. Tetapi dari Tuhan, sejak di bumi ini, anugerahnya, damai sejahteranya sudah dilimpahkan bagi kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperbarui pola pikir kita. Bagaimana kita memandang hidup kita? Bagaimana kita memandang masalah-masalah yang ada di sekeliling kita? Bukankah cara itu iblis ingin menipu kita? Seperti contohnya Tuhan Yesus yang dibawa sama iblis untuk dicobai. Kalau kamu anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kalau kamu anak Allah. Tetapi Tuhan jawabnya bukan berdasarkan kekuatannya, bukan berdasarkan pikirannya, bukan berdasarkan situasi atau keadaan yang dia rasakan yang waktu itu dia lapar. Lapar karena baru selesai puasa. Tapi dia katakan, ada tertulis. Inilah pola pikir itu Bapak Ibu Saudaraku. Ada tertulis. Ada kepercayaan yang dipegang oleh Tuhan Yesus. Bahwa firman Tuhan itu benar. Dan benar saja Tuhan tidak pernah bersungut-sungut. Dia menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudaraku. Kalau ketika kita menghadapi begitu indahnya dunia yang terus merenggut kita, kita bilang ada tertulis. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhirnya dunia ini akan berakhir. Dan dia berjanji bahwa dia akan membawa kita semua ke langit baru dan bumi yang baru. Di sanalah letak damai sejahtera kita. Di sanalah pengharapan kita yang harusnya kita letakkan. Sehingga harapan itu bisa hidup terus pada waktu kita di bumi ini. Sehingga kita enggak iri. Lalu apa yang mestinya kita pikirkan supaya mendapatkan damai sejahtera itu? Rasul Paulus melanjutkan dalam Filipi 4 ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bukan masalah-masalah kehidupan kita. Meskipun itu memang harus kita pikirkan untuk kita dapat melangkah ke depannya. Tapi itu pun Tuhan yang menentukan langkah kita. Kita hanya memikirkan. Tetapi lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan bilang, inilah pikirkan. Apa yang benar buat sesama kita. Apa yang benar buat komunitas kita. Kita bisa menghadirkan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita membawa damai sejahtera Tuhan. Apa yang adil kita pikirkan supaya apa? Supaya tidak ada pemberontakan. Tidak ada hal-hal yang menjadi pemicu konflik dalam contohnya suatu komunitas. Kita ini adalah tubuh Kristus Bapak Ibu Saudaraku. Artinya kita punya peran dan kita dibutuhkan. Tanpa kita masing-masing tidak bisa disebut tubuh. Dan kita pun tidak bisa sombong. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendapatkan damai sejahtera ini, kita perlu memilah pikiran kita.
Tadi banyak informasi masuk dalam pikiran kita dari media sosial, pandangan-pandangan tentang Tuhan. Tapi kalau tidak datang kepada Tuhan sama aja. Harus ada pengalaman bersama Tuhan. Kalau teori tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu Saudaraku. Akan terus bertumbuh, akan terus digali. Dan tidak ada hentinya, tidak ada akhirnya. Kalau ada akhirnya, berarti Tuhan bisa dirumuskan. Tapi Tuhan kita tidak bisa dirumuskan. Dia hanya mau hubungan kita dengan Dia. Itulah yang kemudian menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pilahlah mana yang penting untuk kita dengar, untuk kita pikirkan, kita renungkan, sehingga damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menyertai hidup kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau yang mengatakan bahwa kami harus berubah pikiran, berubah pola pikir terhadap kehidupan kami. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan supaya kami dapat membedakan. Dan ketika kami mampu memilah informasi yang kami dapatkan, kami bisa mendapatkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu sendiri ya Tuhan yang akan membantu kami untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak-Mu. Bapa, kami mau melakukan semua kehendak-Mu. Oleh karena itu, biarlah ingatkan kami dan bantu kami. Ya Bapa, mungkin ada orang-orang, sahabat-sahabatku atau saudara-saudara yang sedang mengalami kecemasan, yang tidak ada damai sejahtera. Mungkin bisa itu masalah-masalah kehidupan. Ada yang belum mendapatkan pekerjaan. Bapa, tolong Bapa, biarkanlah Engkau memberikan pekerjaan kepadanya, supaya melalui pekerjaan itu dia bisa beroleh mendapatkan gaji, dan gaji itu bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Dan dia juga tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan berkati mereka yang cemas, yang takut masa depan, yang kesepian. Bapa, Roh-Mu yang menuntun mereka untuk terus bisa datang kepadamu, bergantung padamu Tuhan. Lindungi mereka dimanapun mereka berada. Bapa, begitu juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka, tumbuh kembang anak mereka. Biarlah Engkau sendiri yang selalu memberkati, mengingatkan, dan memberikan damai sejahtera buat mereka. Bapa, gak lupa juga Tuhan, aku berdoa khusus buat rekan-rekan sekerjaku, buat Bapak Gembalaku. Tuhan, Engkau rahmati mereka, Engkau berikan mereka damai sejahtera-Mu, Engkau berikan mereka rezeki. Biar mereka Tuhan bisa terus menyenangkan-Mu lewat setiap peristiwa, setiap perkara Tuhan. Engkau hadir dalam hidup mereka. Keluarga mereka Bapak, Engkau berkati. Biarkan mereka, mampukan mereka melewati hari-hari hidup mereka Tuhan. Dan begitu juga Bapak khusus buat usaha kami ini Bapak. Engkau berikan, biarlah usaha ini terus maju, supaya usaha ini bisa menopang pelayanan Tuhan, membantu pelayanan, sehingga nama-Mu terus dimuliakan dan Injil bisa menyebar di Batam ini Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat segalanya. Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari pekerjaan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.